Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ibu-ibu majelis taklim, salat nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu dan silaturahim pada hari ini Allah catat sebagai amal soleh bagi kita semasa kita hidup. Salawat dan salam untuk Rasul ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan dalam hidup. Setiap nabi ya di umatnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu doanya dikabulkan saat dipinta. Nabi Muhammad SAW meminta doanya dikabulkan dalam bentuk syafaat bagi umatnya nanti. Maka kita berharap mengikuti beliau. Harapan kita di akhirat nanti kita mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat sore hari ini adalah ya ucapan istighfar. Ucapan istighfar ibu tahu? Astaghfirullah. Kalau tahmid? Alhamdulillah. Tahmid. Ya, tasbih? Subhanallah. Ini istilah ini. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, itu capek kalau itu. Ini istilah yang dibangun ya. Lalu bagaimana sebetulnya istighfar itu? Allah perintah kita dalam surah An-Nur. Faqultu astaghfiru, hendaklah engkau mengucapkan istighfar. Kepada siapa? Rabbakum. Biasanya kita astaghfirullah. Di ayat ini uslubnya fastaghfiru rabbakum. Rabb. Kalau Allah itu sembahan tidak ada kecuali Allah. Ilah itu Tuhan. Allah itu nama asma'nya. Nah, salah satu asma Allah yang dekat dengan itu adalah Rabb. Dalam Al-Fatihah kita baca ayat pertama. Alhamdulillahi Rabb. Rabb di situ pendekatan kalimat Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji tidak sembahan melainkan yang satu itu saja. Rabb, siapa dia yang mengatur? Jadi kalau disebut Rabb itu mengatur. Fastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Nah, dalam ayat ini faqultu astaghfiru rabbakum, hendaklah engkau mohon ampun kepada Rabb kamu. Namanya tukang atur. Ibu tahu kalau pergi ibu antri. Sekarang antri yang ternampak sekarang tuh gas tabung 3 kilo. Katanya kalau di belakang mobil itu dibaca subsidi untuk rakyat miskin. Rupanya yang antri pakai mobil tabung gas 3 kilo 4 biji dipegang. Ada? Ingat itu bukan untuk orang yang cukup, untuk orang yang kekurangan. Kan besar tulisannya tuh. Tabung gas khusus. Hati-hati buat 3 kilo tuh. Kalau kita tidak miskin jangan ikut. Godaannya besar serius. 3 kilo berapa harganya? 20.000, 18.000 di agen gitu.
paling tinggi 22.000. Kalau 12 kilo berarti tabungnya berapa? Butuh 4. Kan iya? 4 kali 3 12. Berarti 12 kilo ibu perlu hanya 4 tabung yang 3 kilo. 4 kali 20 80. Nah kalau beli yang 12 kilo berapa harganya? 210 atau 15 atau 20. Untung mana? Nah itu untuk orang yang susah. Jangan bikin susah diri. Ngaku pula ambil jatah orang miskin. Ibu tahu yang mengatur? Nah, kalau mengatur antrian tabung gas, pingin datangnya terlambat, dapatnya cepat. Kalau kenal yang mengatur bisa. Tak ikut antri dong. Apa dia bilang? Ini punya aku ya. Aman tuh kata. Betul? Nah, yang antri setengah mati menunggu dari pagi. Bawa KTP sama kawan tak antri. Kenapa? Kenal yang mengatur. Itu baru manusia. Bagaimana kalau yang mengatur alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini soal mengatur. Yang mengatur matahari terbit, yang mengatur turun hujan, yang mengatur tumbuh tanaman, yang mengatur keluarnya buah, yang mengatur mata kita bisa tidur. Banyak orang pakai obat tidur, sekarang minum obat baru tidur dia. Nggak payah datang ke majelis taklim 15 menit tidur insya Allah. Duduk deh kan? Tak payah minum obat. Allah yang mengatur. Maka mohon ampunlah kamu kepada yang mengatur kehidupan kamu. Itu maknanya. Apa yang didapat? Yursilis sama'u alaikum midrara. Allah turunkan anugerah hujan kepada kamu. Pertanyaan saya, air yang turun dari langit itu untuk siapa? Manusia saja? Semua dapat. Coba ibu kalau masih makan ikan dengan masih makan ayam beda enggak? Beda lah, ayam dikasih makan pelet, ikan dikasih pelet juga. Kasih tanaman lain, kasih pelet, nah mau dia? Bunga ibu kasih pelet mau? Coba. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu beristighfar kata Allah, maka kamu akan mendapat nikmat seperti hujan turun. Arti hujan itu apa? Kehidupan yang mudah. Air turun dari langit, hewan hidup, manusia hidup, rumput hidup, bunga hidup, tanah hidup, sama. Jadi orang yang mengucap istighfar itu hidupnya senang. Seperti air turun ke bumi. Maka kita dianjurkan bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang dibaca sesudah salam dalam solat? Maka Nabi menyebut fastaghfara salasa. Hendaklah engkau beristighfar minimal 3 kali. Ini kadang-kadang nggak sempat. Sudah salam kanan, salam kiri. Gulung mau kena sejadah, picing lari. Rugi. Itu istighfar yang rutin kita lakukan sesudah sholat. Di luar sholat kapan? Entah kapan ya kita Pak Ustaz. Sebetulnya mudah. Apa-apa ngucap. Apa ucapannya? Astagfirullahaladzim, tinggal dompet saya. Astagfirullahaladzim, belum dimatikan kompor. Astagfirullahaladzim, rumah kotor. Yang latah kan tidak. Mak kau kata. Mak kau. Kalau latahnya istighfar, beruntung dia. Astagfirullahaladzim, kan mantap. Maka latih diri kita beristighfar. Nah, orang yang beristighfar kata Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kehidupan seperti hujan yang turun dari langit, membawa kehidupan yang menyenangkan. Air dapat oleh tanaman segar. Coba nggak disiram seminggu, layu. Maka orang yang beristighfar kehidupannya menyenangkan, kehidupannya bahagia. Seperti air yang turun dari langit, dibutuhkan oleh semua. Maka Hasan Al-Basri ketika ditanya, banyak orang mengadu kepada orang alim dahulu ya.
Apa kata Hasan Al-Basri? Anna rajulan sakalahu. Seseorang datang menghadap Hasan Basri. Dia mengeluh. Keluhannya apa? Disebutlah saka ilaihi. Apa yang disebutnya? Oh, susah kehidupan hari ini. Maka disebutlah oleh Hasan Basri, faqala astaghfirullah. Ucap. Orang kalau cabai naik marah-marah, apalah pemerintah nih, yang disalah siapa? Yang menanam cabai siapa? Yang menaikkan harga siapa? Ngapa Jokowi salah kan? Yang menanam cabai petani, yang menaikkan harga pedagang yang salah? Kan kacau orangnya. Cobalah. Kan? Lah mulai melawan. Yang menanam cabai petani, yang menjual pedagang yang kena marah pemerintah. Kan lucu. Kan? Maka sakit awak. Astagfirullahalazim, naiklah do. Tentulah yo. Ibu ingat dulu beli kerupuk kuah 5 rupiah dapat. Betul? Saya masih menikmati itu. Yang umur 40 ke atas menikmati 5 rupiah kerupuk buku itu. Sini pada nyapo 1.000. Bu, hidup tuh ya begitu. Dulu orang bertanam banyak, membeli sedikit. Sekarang bertanam sedikit, membeli. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu harga naik. Payah dapat. Dulu orang minyak goreng gak mesti beli ke pasar. Dijolok ke lapo. Alah dijolok, dikubah, adibalah, ama detu je lutui. Oh, sudah tu tak dikuali, ciknya pun dimakan. Lah iya. Kini praktis, tak payah-payah, tinggal jemput ke toko dah berbungkus dah berbotol. Mahal murah. Tak kerajo le doh. Murah. Nak menjolok kelapa le doh, nak menanam kelapa le doh, nak mengupih kelapa le doh, nak memarik kelapa le doh, nak mangin kelapa lo, nak bertunggu lo dulu dak dah kan? Pergi ke pasar kali dapat 1 kilo, 1 liter. Mahal dari mana? Jadi Allah mengajarkan kita, kata Hasan Basri seperti itu, istighfar. Jangan diumpat, kita yang rugi. Kemudian apa lagi disebutkan dalam riwayat itu? Ya. Kemudian anna rajulan jaa akhara, datang lagi laki-laki yang lain. Apa pengaduan dia kepada dia? Al-faqru, aku ni miskin, susah, hidupku susah. Macam mana ni? Maka faqala Hasan Basri, apa dibilangnya? Fastaghfarallah, istighfarlah kamu kepada Allah. Tadi yang susah hidup, istighfar. Milarat hidup, istighfar. Sama jawabannya. Kemudian wasyaka ilaihi akhara, ya, bustani. Usahanya tidak berhasil. Udah jualan tak ada yang beli, rugi. Sudah bertanam tak jadi panen, ada ulat, ada binatang, ada hama. Diadukanlah kepada Hasan Basri, faqala fastaghfarallah, istighfarlah, kata. Tadi sadonya sebanyak itu penyakit, jawabannya apa? Istighfar. Lalu wasyaka ilaihi akhara, datang lagi yang kepada dia mengadu. Diadukanlah nasibnya tentang apa? Ada mal walad, saya dah menikah 20 tahun, 30 tahun tak dapat anak. Faqala, maka Hasan Basri mengatakan fastaghfarallah, istighfarlah kamu kepada Allah. Kemudian di ujung tadi ia mengatakan, ya, summa
tala alaihim hazihil ayat. Lalu Hasan Basri membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Innahu kana ghaffar. Kalau Allah mengampuni kita, menutup dosa kita, memaafkan kita, lapang dah urusan. Ibu ada masalah, lalu bertemu, dimaafkannya ibu, tentu dia senyum ketemu ibu sudah tu kan. Coba kalau nggak dimaafkan, nampak dia awak, oh datang dia tutup pintu. Itu orang yang dibenci. Datang dari kita kumpul-kumpul, bubar. Ngapa gitu? Musuh datang. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah SWT, Allah buang semua itu, mudah jadi urusan. Maka belajarlah memperbanyak istighfar. Apa yang didapat pertama dalam ayat ini, maka diadukan tadi, disebut oleh Hasan Basri, banyaklah istighfar. Apapun masalah kamu, beristighfarlah kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah. Apa yang didapat? Kehidupan seperti air hujan turun. Tidak ada yang marah di rumah ini hujan turun, hemat 50.000. Betul bu? Tadi malam datang dia kan, penuh tangki ember baskom, simpan 50.000 ibu. Kalau bisa hujannya per 3 hari Pak Ustaz. Tiba habis, tiba hujan, tiba habis, alhamdulillah. Itu begitulah Allah turunkan kehidupan untuk kita. Hanya mengucap astagfirullahaladzim. Maka Hasan Basri meminta kita itu. Ya. Kemudian apa lagi yang didapat? Wa yumdidukum bi amwal, madda yamuddu ditambah. Apa yang Allah tambah? Harta. Bertambah harta bukan makin banyak, tidak. Maksud dari sini adalah dalam tafsir ini dijelaskan berkahnya dapat. Dulu gaji suami 200.000, bisa juga nyewa rumah, bisa juga makan sekolah juga. Lalu naik gajinya 1 juta, bisa juga nyewa rumah, bisa juga sekolah anak, bisa juga makan, betul? Gaji 5 juta bisa juga. Dulu gaji cuma 5 juta belum korupsi, digaji 20 juta jadi anggota dewan, korupsi dia bisa. Ternyata harta itu bukan banyak diperlukan, tapi cukup. Wa yumditkum bi amwal, orang yang rajin beristighfar, Allah cukupkan harta itu untuk dia, enggak risau lagi. Saya bilang tadi, apa yang mahal ibu bilang tadi? Minyak. Berapa mahalnya? Kalau sekilo mahal, kalau seperempat murah enggak? Ayo murah lah. Makanya orang kalau dulu bilang apa? Jangan besar pasak daripada ya. Itu orang dulu. Sekarang orang tidak peduli dia. Sekarang pasaknya yang besar, tiangnya kecil. Makanya teleng akhir bulan. Aku tiba tukang tagih, stres lo balik. Ini pasaknya kadang menahan beban tak sanggup. Kalau orang dulu tidak, dia ukur bayang-bayang, tak mampu, dia tak mau menyusahkan diri. Hidup tawaduk, itulah dia. Dicukupkan. Sekarang enggak, orang maksakan hari ini. Tak punya rumah, berutang. Tak punya kendaraan, berutang. Tak punya kulkas, berutang. Tak punya kipas angin, semua bisa utang. Bunyinya enak, hanya 3.000 per hari. Datang dia tiap hari, stres awak. Berapa banyak orang hari ini seperti itu, memaksakan diri padahal. Kenapa harus berhutang banyak? Orang dulu mengajarkan apa? Menyimpan, menabung. Nah, kenapa membeli yang baru kalau bisa yang separuh pakai? Separuh pakai tak berutang. Kalau baru berutang, gengsi pak separuh, makanlah utang. Memaksakan kehendak, maka disebut dalam sini itu adalah wa yumditkum bi amwal. Allah cukupkan harta untuk kita, Allah tambah harta untuk kita dalam bentuk keberkahan. Cukup. Nah, rasa cukup itulah Allah bangun ketika orang-orang rajin mengucap istighfar. Ibu pernah menyiram garam ke laut? Percuma, kan iya? Percuma. Ngapu nak digaram laut lagi? Kan itu.
Itu yang orang hari ini paksa, makanya dia setruk 2 truk. Iyalah, nah tolok dia akal lagi dia, lari mincing sebelah ini. Apa? Memaksakan diri. Maka Allah memberi kehidupan pada orang itu dalam bentuk apa? Allah cukupkan, Allah tambah hartanya dalam bentuk keberkahan. Nggak payah dia hidup. Sehingga kalau hujan dia tak marah-marah, kalau panas terus dia tak marah-marah. Orang sekarang hujan panas dia marah. Hujan taruh dia 5, bilo kan angin. Angin hari, angin taruh dia bilo kan hujan. Itulah orang. Pola seperti itu merugi dirinya sendiri. Maka diajarkan oleh Allah, hendaklah kamu mengucap istighfar. Harta kita Bu diberkahi, rugi kita. Maka orang banyak hari ini disusahkan oleh harta. Ibu tak percaya, saya contohkan. Pernah lihat orang di pasar berjalan pakai helm dalam pasar? Kenapa enggak tinggal helmnya? Kalau helm murah, helm buruk ditinggal itu. Betul? Karena ini baru dan mahal, dia bawa. Menyusah jadinya kan? Nah, sebetulnya kendaraan ibu tuh ada fasilitasnya. Buka joknya, ada yang bengkok begini itu. Masukkan dalam, gantungkan besi. Kadang itulah, takut hilang, tahan dipakai dalam pasar orang bawa. Kadang ke jalan raya tak behelm lah, di pasar behelm. Lihat orang naik kendaraan di jalan, banyak tak behelm kan? Nah di pasar, nah kenapa di jalan tak behelm? Memang degil. Kalau di pasar takut hilang. Kalau dia yakin, Bismillahi tawakkal alallahi la haula quwata illa billahil aliyyil. Hilang helm, alhamdulillah, aku titip rezekiku pada orang yang butuh, aku beli helm lagi. Di akhirat dikembalikan dalam bentuk amal soleh. Pingin dah? Di akhirat gak usah minta helm, percuma, gak ada guna. Mana helmku dulu? Kamu yang mencuri, minta. Gak perlu helm dah, Allah ganti dengan amal dengan catatan, jangan maki-maki. Siapa ambil helm mahal, merepet-repet, hilang pahala helm. Sama dengan sendal ibu hilang, jangan marah, berarti dia butuh sendal itu. Beli sendal baru lagi. Nanti Allah ganti dalam bentuk amal soleh. Itu yang disebut tidak menyusahkan harta. Hilang, beli lagi, cari yang baru. Itu dia. Perbanyak istighfar. Itu yang kedua. Ya Bu, tadi Allah beri dia kehidupan seperti air hujan, menghidupkan seluruhnya, tak dipisah-pisah sama Allah. Hujan jam pagi ini khusus untuk kambing, selain kambing mengambil mati, tak ada. Jam 12 untuk manusia, tampunglah air. Lewat jam 12 jangan, itu untuk rumput karena bercampur dengan urea, bercampur dengan macam-macam NPK, natrium kan ya, tak ada kan? Mau hujan jam berapa saja semua boleh ambil. Begitu Allah beri kehidupan orang yang rajin beristighfar. Yang kedua, Allah tambah harta dia. Dalam bahasa tambah di sini Allah cukupkan dalam bentuk keberkahan. Wa yumdikum bi amwal. Kemudian yang ketiga, wabanin, keturunan. Berapa banyak hari ini anak tak mendengar orang tuanya. Kalau dulu ditengok sama emaknya gini aja, langsung. Betul? Sekarang ditengok sama emaknya, ngapu mata mak godang-godang kambo kata. Coba. Sakit mata mak belalak. Coba. Di mana letaknya? Karena kita tidak mendidik mereka dengan istighfar. Astagfirullahaladzim nak, jangan manjat. Awalnya istighfar. Kalau marah, astagfirullahaladzim, panjatlah. Tapi apa di awal? Istighfar. Manjatlah, pukul nanti. Udah manjat gak kena pukul, agar taknya jo. Coba dipukul bermasalah lah, KDRT. Maka caranya punya keturunan yang baik, ketika mendidik mereka, ucapkanlah istighfar. Astagfirullahaladzim, kok belum bangun? Astagfirullahaladzim, belum sholat?
astagfirullahalazim. Bangunlah, sudah tinggi hari, astagfirullahalazim. Tidur aja kerja. Istighfar itu mengawali. Jadi orang mengira istighfar itu apa? Hanya ketika merasa berbuat dosa, ucapkan sebetulnya bukan itu saja, ibu-ibu. Ucapkan itu. Sehingga apa yang terjadi, kita mohon ampun kepada Allah, dibuang hal yang buruk, baru sebut keinginannya apa? Astagfirullahaladzim. Manjat juga lagi. Dia tidak mendapatkan kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang orang tua sekarang apa bilangnya? Oh, anak setan gitu. Dia jelas emaknya dia. Kalau dibilang anak tuh anak setan, berarti emaknya awang icik dia. Itu wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang ketiga, orang yang beristighfar itu dapatnya itu untuk keturunan yang baik. Maka rajinlah beristighfar, bukan hanya sesudah salat. Wa yaj'al lakum, yang keempat, jannah. Allah beri mereka itu kehidupan yang menyenangkan di akhirat dalam bentuk surga, kebahagiaan. Nah, kalau surga di akhirat adalah kebahagiaan, di dunia juga dapat namanya kebahagiaan, namanya surga dunia. Jadi orang yang rajin beristighfar, Allah berikan kesenangan dalam hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Apalah payahnya mengucap istighfar? Targetkanlah sehari berapa. Nabi Muhammad melakukannya 100 kali sehari semalam. Kalau 100 kali sehari semalam, kalau 5 waktu saja, berarti 20 kali sesudah sholat. Kalau ibu ada sholat sunat, tinggal dibagi saja. Kenapa 20 kali? Jadi 10 kali. Kalau banyak sholat sunatnya. Nah, Nabi Muhammad saja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali sehari semalam. Tapi Nabi tak membebani kita, sesudah sholat cukup beristighfar 3 kali. Itu ibu mengucap itu, ibu bersih, dosanya tak ada lagi. Maka setan sangat sakit hati dia ketika seorang hamba mengucap tadi astagfirullahaladzim, Allah hapus dosa. Kecuali dosa itu hubungan dengan sesama manusia, maka dia harus meminta maaf. Itu bedanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar, dosa besar taubat. Jadi orang-orang yang melakukan istighfar itu mengucap istighfar setiap saat, apa yang didapatnya? Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita kan dalam doa minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri aku dunia yang baik, yang bahagia, yang menyenangkan. Wa fil akhirati hasanah. Akhiratku juga yang baik. Nah, orang-orang yang rajin mengucap istighfar itu Allah berikan kebahagiaan di dunia, Allah beri kebahagiaan di akhirat. Akhirat bentuknya adalah surga, kesenangan yang tanpa batas. Jadi mulailah hari ini, pakailah waktu duduk-duduk. Apa yang dibaca? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena luar biasa manfaatnya. Apa saja baca. Kalau nak panjang zikir boleh, yang lain boleh, tidak ada masalah. Mau tidur istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai tak lalu. Tidak lalu ada Ustaz bawa mengucap tadi. Kalau ibu mengawali tidur ibu dengan ucapan istighfar, lalu ibu tertidur, husnul khatimah dijamin. Kenapa? Dia menutup matanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Tidak semoga lagi, pasti dia husnul khatimah. Kenapa? Matanya ditutup, dia bibirnya mengucap, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun. Ketika dia tidur, lalu Allah tak bangkitkan kembali tidurnya atau mewafatkan dia, maka pastilah dia husnul khatimah. Ingin hidup seperti itu, perbanyak istighfar mau tidur. Astagfirullahaladzim, tapi jangan kuat-kuat jangan sebelah nggak bisa tidur. Tak apa lah ni, apa ngucap-ngucap aja kata, apa dosa dibuat. Kan itu. Terakhir, ya, wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah beri dia kehidupan yang mengalir yang baik. Ibu tahu namanya air yang mengalir? Semua dibawanya, Bu. Pasir dibawanya, sampah dibawa, semua dibawa. Kehidupan menyenangkan dia terima, kehidupan yang bahagia dia terima, kehidupan sulit dia terima. Coba tengok air mengalir, apa yang kita lempar di bawahnya kan?
Tak ditolak tadi kan? Masuk sampah dibawa, jatuh cincin dibawa, jatuh makanan dibawa. Maka ingin kehidupan kita senang, tidak sulit, perbanyaklah istighfar. Dan itulah kajian hari ini. Hasan Al-Basri mengatakan seperti itu. Orang-orang yang banyak beristighfar, maka Allah berikan kemudahan dalam segala sisi kehidupannya. Dan kita berharap waktu kita lapang hanya mengucap istighfar. Ibu saat duduk baca istighfar, saat berjalan dari sini balik ke rumah baca istighfar, sehingga ucapan itu terlatih dalam diri kita, terucap. Dan kita tahu sekarang bahwasanya orang yang mengucap istighfar itu Allah beri kehidupan yang menyenangkan seperti air hujan turun dari langit, menghidupkan, memberi kehidupan yang baik. Yang kedua, Allah cukupkan harta bagi dia dalam bentuk keberkahan, bukan kekurangan, tapi yang merasa cukup. Karena manusia tak akan pernah cukup sampai ia mulutnya ditutup dengan tanah. Cobalah tengok, kalau sudah meninggal minta baju baru dia enggak. Aku tak mau mati pakai ini kain kapan doh, mintakan aku baju yang paling mahal. Ada? Orang yang sudah mati, ketika dia mati dia minta sabun yang bagus? Tidak, sabun telepon pun diterima dia tak marah-marah. Orang yang sudah meninggal dikasih parfumnya kapur barus, marah dia? Tidak, tetap dia menerima dengan baik. Begitulah kehidupan kita. Maka pastikan kita mengucap istighfar itu setiap sisi kehidupan kita. Allah cukupkan bagi kita harta, Allah beri kita keturunan yang baik, Allah beri kita kebahagiaan dunia dan akhirat terakhir. Allah jadikan kehidupan kita menyenangkan. Yang namanya air, Bu, ketika ibu tahan, dia tetap berjalan. Naik pelan-pelan, betul? Naik pelan-pelan, lama-lama turun. Itu air. Hidup kita dulu sulit, sekarang juga sulit. Tapi orang yang mempersulit diri berpikir hidup itu sulit. Nah, orang yang ingin senang, dia tahu hidup itu pasti ada kesulitan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Maka Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita ketika istighfar itu berarti bagi kita. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, Amat tanya tentang salawat. Boleh ya? Kata baca dah. Iya, Mak. Amat tua. Betul. Ya, kini hari Jumat. Maka bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah boleh kita sambung dengan salawat? Boleh. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, bersalawatlah. Ibu mendengar mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul yang ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kita bersalawat dalam solat, kita baca salawat dan bersalawat. Apalagi hari Jumat. Jumat itu adalah kepalanya hari-hari. Hari yang terbaik dibanding 7 hari itu Jumat. Dan Jumat juga adalah hari kiamat terjadi. Itu loh. Tidak ada masalahnya. Itu bagus. Pas jawaban Abu Lemah. Ada yang lain? Baik. Artinya apa? Penutup istighfar itu yang paling ringkas adalah astagfirullah. Itu yang paling pendek. Yang kedua, astagfirullahalazim. Ada azim di belakang. Yang ketiga, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai situ ada. Mohon ampun duduk akidah kita. Ada kalimat tahlil di situ. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Ada lagi istighfar sampai taubat di ujungnya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang paling hebat lagi, sayyidul istighfar. Ibu mau baca mana silakan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas perbanyaklah, bukan sekedar sesudah sholat, karena kita sudah tahu hari ini istighfar yang diucap itu kita akan punya kehidupan sebagaimana air hujan turun memberi kehidupan kepada seluruhnya. Tidak susah dia hidup, bertetangga dia baik, bersaudara dia baik, bergaul dia baik, sebagaimana air hujan datang mendatangkan kehidupan yang baik. Yang kedua adalah Allah cukupkan harta dalam bentuk keberkahan. Yang ketiga, Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleha yang dilatih dengan menyebut asma Allah tadi. Dan yang keempat, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dalam bentuk surga atau
jannah. Terakhir adalah mengalir hidupnya dalam ketenangan sebagaimana air mengalir. Tidak ada yang susah dengan kehidupan dia, karena dia tahu di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kemudahan pasti ada kesulitan. Itu saja yang dapat disampaikan sore hari ini. Cuacanya mantap. Saya kira telepon tadi tidak jadi ada hujan. Sudah jalan pula. Bunyi-bunyi telepon saya angkat. Alhamdulillah tidak ya. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadikan pelajaran hari ini memperbanyak istighfar. Surat Nuh surah ke-71 ayat 10 sampai 12. Mohon maaf ucapan tidak bertempat, tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aqnina bil ilmi wa zainina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aftah lana abwaban ni'mah, Allahumma aftah lana abwabas salamah, Allahumma aftah lana abwabal barakah bi kulli halin wa makanin fi hayatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waljami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang tidak bosan-bosannya menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa saja yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dengan doa penutup pertemuan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.